dengerin sampai habis ya, supaya hidup kita ngalamin kemenangan. Guys, kadang suka mikir nggak, kok gue gini ya, kok orang gitu banget sih? Padahal kalau dipikir-pikir ya, semua orang tuh lagi ngomong pakai apa? Bahasa lukanya masing-masing, kacamata luka mereka masing-masing. Contoh, si A oversharing mulu. Mungkin dia pernah ngerasa invisible, niatnya bantu, tapi luka mereka yang ngomong. Si B ngasih nasihat non-stop. Bisa jadi dulu dia punya luka karena pernah gak punya suara. Si C dingin, jutek, nyakitin. Jangan-jangan dia udah terlalu sering dikecewain. Kadang kita nggak sadar udah nyebarin luka itu ke orang lain lewat omongan, sikap, bahkan niat baik. Nah, tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus nggak ngomong dari luka. Tuhan Yesus ngomong dari mana? Dari kasih. Dia bukan nyembuhin orang biar kelihatan savior. Karena dulunya disalahpahamin. Tapi karena dia benar-benar peduli tanpa pamrih. Nih, kalau Tuhan Yesus punya luka nih, pasti trauma, ketakutan sama manusia. Karena apa? Karena waktu di bumi, waktu disalib, waktu di dunia ini, Tuhan Yesus disalahpahamin dan digebukin secara brutal. Kalau karena luka, Tuhan Yesus ngomong gini sama malaikat, jangan deket-deket manusia deh, ntar lo digebukin lagi. Udah deh, lu jangan ngomong lu dari kerajaan surga, nanti dia salah paham lagi gitu manusia. Udah ngalah aja. No, Tuhan Yesus gak gitu ya. Dia gak ngebiarin luka yang jadi penghalang buat tetap mengasihi. Tuhan Yesus gak trauma driven, dia purpose driven. Kasih yang gerakin Tuhan Yesus, bukan luka. Nih, di ayat ini dijelasin di Lukas 6 ayat 45. Ayat ini nyentil banget ya. Karena nunjukin bahwa apa yang kita omongin tuh cerminan isi hati kita. Kalau pakai bahasa luka ya, kacamata luka kita, jadinya kita capek. Drama kecil jadi meledak, ngajak ribut orang, defensif, orang lain salah paham, dan ngerasa kita toksik gitu. Mungkin karena tata bahasa penyampaiannya nyakitin, karena apa? Luka yang kita sampein. Terus muter-muter ngulang di ujian yang sama. Terus nanya-nanya ke Tuhan, Tuhan kenapa sih aku diginiin orang terus? Kok hidupku stuck terus-terusan? Tuhan Yesus jahat deh. Terus ya, Tuhan Yesus ngomong ke kita, loh, lo ngomong pakai bahasa luka lu woy. Jadi, minta bantuan Roh Kudus supaya kita bisa turning pointnya kita tuh ada di mana gitu. Apa yang kalian omongin ke orang hari ini dari luka atau dari kasih? Kalau pengen sharing nih atau nasehat karena pengen bantu atau karena nggak nyaman lihat dia salah atau karena dulu nggak terlihat atau apa gitu. Kalau mau ajak temen healing bareng, ini karena takut kesendirian atau Tuhan yang gerakin untuk peduli sama dia, ya, dan lain-lain. Terus minta Tuhan Yesus sembuhin luka itu agar hidup kita jadi jauh lebih ringan, kemenangan terjadi, dan kalau hati dipenuhi kasih Tuhan Yesus nih, yang keluar juga mengasihi. Dan juga pastinya orang lain jadi kepo pengen kenal Kristus karena hidup kita.